Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami. Saat ini kita ngobrol dengan para BPS. Beliau banyak berkecimpung di bidang data, terutama statistik. Jadi kita akan bicara tentang statistik BPS dan juga sensus yang terakhir kemarin, dan kita ngobrol dulu ini. Pak, sensus sudah selesai sensus? Alhamdulillah Mas Anwar, sebagaimana kita ketahui bahwa sensus penduduk itu kan di 2020 ini diselenggarakan dengan metode kombinasi. Jadi ada yang kita sebut dengan sensus penduduk online dan sensus penduduk wawancara atau tatap muka langsung. Nah, sensus penduduk online itu alhamdulillah sudah kita selenggarakan di awal tahun 2020 dengan cakupan 27% penduduk Lombok Timur secara keseluruhan itu mengikuti sensus penduduk online, sehingga yang 73% itu kita selesaikan di sensus penduduk wawancara mulai bulan September kemarin selama 1 bulan penuh. Ini cuma 27% yang menggunakan online, Pak ya? Bukan cuma Mas, 27% itu meliputi 49.873 keluarga atau 185.913 jiwa. Artinya hampir 200.000 penduduk Lombok Timur ikut sensus penduduk online. Artinya kalau kita lihat dari persentase kelihatannya 27%, tapi kalau kita lihat angka absolut bisa menyadarkan masyarakat ikut sensus penduduk online sebanyak 200.000 itu luar biasa. Kira-kira itu proses itu kita juga. Iya, ya itu semua berkat dukungan kita bersama, terutama pemerintah Kabupaten Lombok Timur sangat concern membantu mensukseskan pelaksanaan sensus penduduk 2020. Ini ada pertanyaan dari masyarakat, yang sempat saya baca di media sosial. Sistem wawancara adalah sistem yang penyebar untuk lokasi ditinggalkan, lalu masyarakat mengisi sendiri. Baik, ya. Mereka masyarakat banyak mengisi, padahal sebenarnya SOP dengan Pak, bahwa berkas yang ditinggalkan dan diisi sendiri. Nanti kalau memang tidak bisa mengisi sendiri, petugas saya akan mengisinya, bantu mengisinya. Baik, ya kita semuanya pada dasarnya kita ingin mendorong apa yang kita sebut dengan civilization ya. Artinya masyarakat sipil itu mengerti dengan betul hak dan kewajibannya. Mereka harus data mereka harus tercantum di dalam administrasi negara. Oleh karenanya kita kalau dulu kita fasilitasi masyarakat, tinggal kita lakukan wawancara, mereka menjawab pertanyaan petugas menyalin jawaban itu dalam dokumen. Nah, oleh karenanya di 2020 ini kita tidak cukup berhenti dong pemberdayaan masyarakat itu. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat setelah sensus penduduk online tadi, mereka sadar ikut sensus penduduk online dengan pulsa sendiri, dengan HP sendiri, katakanlah gitu. Sekarang kita berikan kertas, katakanlah gitu, kemudian ada petugas yang membagi, kemudian menjelaskan tentang tujuannya, dan akhirnya masyarakat yang mengisi sendiri. Petugas datang kembali bukan hanya mengambil gitu saja, tentu saja mengklarifikasi. Tetapi memang dinamika masyarakat itu kan luar biasa Mas, kesadarannya macam-macam. Hingga ada yang belum sudah kok begini ya, kok beda dengan yang lain. Ya, oleh karenanya kita juga tidak terlalu baper lah hal yang begitu, kita sikapi dengan dewasa. Intinya mungkin masyarakat butuh penjelasan, mungkin masyarakat butuh sapaan dan rangkulan dari petugas. Kira-kira demikian. Saat ini sudah selesai Pak sensus penduduk. Alhamdulillah sensus penduduk saat ini memasuki tahap pengolahan data. Di lapangan sudah selesai. Sudah 100% semua ya. Sudah 100%. Artinya tinggal kita menunggu waktu, karena saya juga sering ditanya mana hasil sensus penduduknya. Harap dipahami bahwa BPS ini kan instansi vertikal.
ada tingkat kewenangannya untuk merilis datanya. Nah, yang bisa kami kabarkan bulan ini sampai akhir November ya, akhir November kita sedang dalam tahap pengolahan data hasil lapangan. Kalau menurut Bapak naik turun jumlah penduduk kita? Secara umum penduduk karena tidak ada dinamika yang aneh di Oku Timur, normal-normal saja, pastilah mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Soal jumlahnya itulah yang akan dijawab melalui sensus penduduk itu. Pak, satu lagi Pak, angka kemiskinan, kemudian IPN, angka kemiskinan kita berapa sekarang Pak? Angka kemiskinan kita di terakhir ya itu 10,43%. Sudah naik dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Alhamdulillah secara gradual angka kemiskinan kita selalu mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan bahwa program pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan seluruh stakeholdersnya itu mengenal langsung terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan negara dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat terrefleksikan melalui data kemiskinan, di mana angka kemiskinan kita selalu mengalami penurunan. Kalau besar kecilnya angka penurunan sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal juga. Ketika 1997 misalnya ada krisis moneter, yang krisis di sana Oku Timur aman-aman saja, tapi tentu ada dampaknya. Kalau COVID ini punya dampak nanti ke depan? Secara umum tentu saja dinamika dari COVID ini kan pertama aspek kesehatan yang kita bisa lihat secara langsung. Tapi alhamdulillah Oku Timur kan tidak terlalu ya ada sih, tapi kita boleh katakan tidak terlalu dibandingkan tempat lain. Nah, karena ini sifatnya dadakan, nggak ada kan orang yang siap dengan pandemi semacam ini. Efeknya kemana-mana, termasuk ke dalam sektor perekonomian, pergerakan orang dan barang itu berkurang. Orang yang tadinya bebas, jalan-jalan bebas ke pasar dan lain sebagainya terbatasi. Begitu juga dengan arus barang dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau pasti ada efek dari sana terjadinya pandemi COVID ini. Tapi seberapa besar, kita sebagai orang data tidak boleh berbicara tanpa basis data. Kira-kira demikian. Nah, kita tunggu nanti. Artinya angka kemiskinan itu akan berdampak juga dalam situasi COVID sekarang, artinya. Situasi COVID yang akan berdampak pada angka kemiskinannya. Mudah-mudahan tidak terlalu berdampak buat kita. Karena begini Mas, habit dari Oku Timur ini kan berbasis pertanian ya tanaman pangan, ya perkebunan, ya hortikultura. Yang ini sebenarnya justru menjadi penopang. Kalau di kota-kota besar dengan adanya COVID ini, kemudian adanya social distancing, physical distancing, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Siapa yang nampung? Kita yang nampung Mas. Dan itu tergambar dari angka pengangguran kita terakhir. Angka pengangguran kita yang tadinya hanya 3,46%, hari ini di tahun terakhir ini 2020 hanya mengalami peningkatan 0,01%. Artinya sebenarnya tidak berdampak. Yang nganggur itu yang baru datang dari luar kota karena PHK. Tapi penduduk Oku Timurnya aman-aman saja. Kira-kira demikian. Pak, kemudian bicara kita tentang IPN, ya. Indeks prestasi, indeks pembangunan manusia. Nah, IPN kita berapa sekarang Pak? Dan indikator IPN sendiri itu apa sebenarnya Pak? Baik, IPN itu adalah sebenarnya koreksi dari spektrum besar spektrum besar orang melihat pembangunan itu kayak apa. Selama ini dunia bahkan selalu mengagung-agungkan tentang pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi itu adalah akumulasi dari berbagai macam kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang itu bisa dilakukan oleh penduduk setempat maupun penduduk luar. Artinya dampak dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri sebenarnya belum tentu dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Maka harus ada indikator baru yang mengukur
seberapa besar dampak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, katakanlah, itu menyasar langsung dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Itulah lahir istilah Human Development Index, atau bahasa Indonesianya adalah indikator pembangunan manusia. Nah, kalau kita bicara komponen-komponennya bagaimana? Nah, itulah karena indikator pembangunan manusia itu adalah koreksi dari mainstream tentang pertumbuhan ekonomi, maka kita mengukur bagaimana taraf kesehatan masyarakat. Apakah dengan pembangunan tadi derajat kesehatan masyarakat meningkat? Ukurannya apa? Secara banyak sekali indikator kesehatan masyarakat. Misalnya penyakit apa yang diderita, berapa lama mengalami penyakit dalam seminggu atau dalam sebulan, kemudian macam-macam ya, termasuk berapa banyak dia belanja obat-obatan dan sebagainya. Tetapi itu semua dampak dari dari sisi kesehatan tadi adalah harapan hidupnya yang meningkat. Maka pertama yang dilihat dari pembangunan manusia itu tadi adalah derajat kesehatan yang membaik diukur dari peningkatan angka harapan hidup. Yang kedua, orang tidak cukup sehat saja dong, dia harus butuh wawasan. Dengan wawasan yang luas tadi, dia apa yang kita sebut dengan enlarging people choices. Pilihan-pilihan hidup manusia yang secara sadar itu semakin banyak, dan itu ditunjukkan dari indikator pendidikan. Kayak apa derajat kesehatan pendidikan masyarakat? Itu diukur dari lamanya sekolah atau harapan lamanya sekolah. Mas, rata-rata di kita itu hanya 6-7 tahun loh, Mas. Hanya SD, ya. SMP kelas 1 rata-rata pendidikan kita itu. Artinya kalau kita bisa dorong masyarakat itu lama sekolahnya setahun aja, dia bisa naik di kelas 2. Itu proses sampai 70 tahun kemerdekaan, 75 tahun kemerdekaan. Itu rata-rata dari jumlah penduduk semua ya, Pak? Iya, semua penduduk usia 15 tahun ke atas yang kita ukur. Artinya kalau wah ini nggak level nih, kan penduduk kan ada yang usia belum sekolah. Enggak, kita ngukur 15 tahun ke atas. Orang yang sudah 15 tahun ke atas, kita tanya berapa lama sekolahnya. Tapi hitungan berapa lama sekolah itu bukan cuma di Jawa Timur saja, di kota pun mungkin terjadi juga ya. Iya, itu menjadi IPM ini kan indikator yang kita gunakan secara nasional, bahkan internasional. Sehingga kalau Mas Anwar membandingkan IPM Oku Timur dengan IPM Oku dengan IPM Kota Palembang, alat ukurnya sama. Iya, itu tadi yang saya katakan bahwa yang kedua komponennya adalah angka harapan lama sekolah yang menunjukkan derajat kesehatan. Pendidikan, kesehatan, dan pendidikan. Ya, pendidikan dan kesehatan. Yang terakhir, setelah kesehatan, dia berpendidikan, punya pilihan di dalam hidup, dia harus punya daya beli dong. Ya kan, kalau nggak punya daya beli, aduh buat apa sehat, buat apa ini? Maka kita ukur dari tingkat pengeluaran per bulannya kayak apa. Itulah 3 indikator tadi secara komposit kita satukan, kita keluarkan yang namanya indeks pembangunan manusia. Posisi kita berapa sekarang, Pak? Posisi kita sekarang 69,34. 10 besar atau gimana tuh posisinya? Posisi kita 5 besar di Sumatera Selatan. Tingkat kabupaten kota. Kabupaten kota sesungguh. Lumayan juga. Lumayan, iya. Dan kita harap nanti ke depan akan semakin membaik. Makanya perlu pemerintah ke depan untuk mendorong memperbaiki. Iya, maka pemerintah itu fokuslah kepada bagaimana pendidikan itu betul-betul terasa, bukan hanya program ya. Jadi kita bicara tentang masalah apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk biar lebih baik masyarakat bisa lebih sejahtera dengan hasil juga. Baik, bicara tentang apa yang harus diselenggarakan pemerintah daerah, kita harus juga melihat bagaimana struktur data kita. Kita melihat bahwa sektor pertanian itu memang sektor unggulan karena kontribusinya sekitar 28% dari struktur perekonomian Kabupaten Oku Timur sampai hari ini. Tetapi kalau kita ikuti dari waktu ke waktu, Mas, kontribusi sektor pertanian itu semakin mengecil dari 40-38 turun sampai sekarang pada posisi 28%.
Di sisi lain, kalau kita lihat struktur data yang lain tentang ketenaga kerjaan, sektor pertanian itu menyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten itu. Artinya terjadi ketimpangan yang semakin membesar pada sektor pertanian. Kuenya semakin mengecil, yang rebutan semakin banyak, semakin keroyokan. Nah, kalau ini dibiarkan, ini akan menciptakan lubang-lubang ketidakmakmuran. Kalau kita tidak mau mengatakan kemiskinan baru. Nah, sehingga harus ada exit solution. Kita berpaling lagi ke datanya, Mas. Sektor industri kita ternyata stagnan dari waktu ke waktu. Tidak ada pergerakan yang signifikan. Justru kita mengalami lompatan. Lompatannya justru penurunan di sektor pertanian, kemudian stagnasi di sektor industri, yang bertumbuh di sektor jasa-jasa. Kita seolah-olah kalau kita tidak paham data, kita seolah-olah enggak. Berarti sudah ke services kita bergerak. Padahal sektor jasa-jasa itu lebih didominasi oleh usaha-usaha informal. Ya, warung-warung kecil, kemudian tukang ojek, kemudian buruh bangunan, dan lain sebagainya. Itu semuanya masuk ke sektor jasa-jasa. Dengan demikian, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus membangkitkan sektor industri. Industri itu macam-macam, nggak usah harus berskala besar dulu. Nggak usah pabrik atau mall. Iya, sekarang bagaimana produk pertanian itu sebagian besarnya bisa diserap oleh industri kreatif, industri rumah tangga. Jadi industri makanan, kemudian mungkin souvenir dan lain sebagainya. Yang itu hasilnya nanti diperjualbelikan di sektor jasa-jasa, di perdagangan tadi. Nah, ini semua sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat secara alamiah itu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sudah semakin baik. Sektor pertanian sudah tidak semakin menjanjikan, maka dia beralih ke sektor jasa-jasa. Nah, industrinya digarap. Karena inilah tempatnya penciptaan nilai tambah. Kalau industri kreatif bergerak, ekonomi meningkat, kesejahteraan masyarakat juga meningkat, tenaga kerja ikut terserap juga kan? Tenaga kerja ikut terserap. Ketika tenaga kerja terserap, berarti satu, potensi kejahatan berkurang. Kemudian masyarakat akan semakin terdorong untuk berusaha tadi. Artinya ada multiplier effect yang terjalin di Kabupaten Kota Timur. Susah nggak untuk membangkitkan ekonomi ini, Pak? Membangun industri kecil itu? Menurut Bapak? Semuanya tinggal goodwill ya, goodwill dari kita semua, karena data tadi menunjukkan bahwa masyarakat sudah punya kesadaran untuk mengembangkan sayap ekonominya. Tinggal kita fasilitasi. Mungkin tempat-tempat usahanya kita fasilitasi. Pemerintah dalam hal ini fasilitasi. Ya dong, harus ada ruang untuk mereka. Kemudian jaringan jalan supaya lebih baik, dan terpenting adalah keamanan, karena usaha apapun ketika tidak aman maka menciptakan ketidaknyamanan dan mereka akan pindah. Jadi itu yang harus pemerintah lakukan, adalah membangkitkan ekonomi masyarakat, ekonomi kecil ya, dan ekonomi industri kecil kan. Betul, Mas. Dan yang jangan dilupakan, sekarang kan masyarakat kita sudah membutuhkan piknik ya, membutuhkan hiburan, wisata. Nah, itu kita bisa garap kemana-mana. Kita bisa garap dengan cara yang lebih sederhana. Misalnya begini, kita lihatlah Facebook kawan-kawan kita. Ada satu titik yang menarik, dia akan berfoto di sana. Selfie, Pak ya. Selfie. Nah, kalau ini dilihat sebagai peluang, bahwasanya mereka membutuhkan tempat-tempat untuk mengekspresikan dirinya, itu yang kita garap. Kita banyak ada persawahan, ada tempat pemancingan, kolam-kolam, kemudian ada perkebunan semacam kebun duku, itu kan menarik semua.
tetapi menjadi tidak menarik ketika keamanannya tidak terjaga, ketika jalannya tidak bagus. Jadi intinya infrastruktur, Pak, ya. Infrastruktur tetap satu rangkaian kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kira-kira begitulah, Mas. Gitu. Jadi itu tadi yang menarik adalah upaya pemerintah, bagaimana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya seperti tadi. Betul, iya. Jangan dilupakan pendidikan ya. Pendidikan. Jadi indikatornya pendidikan, kesehatan, kemudian industri kreatif yang untuk kesejahteraan. Pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat itu yang harus itu ya. Iya. Ini kalau semuanya baik, maka mau angka kemiskinan, IPM dan semuanya akan ikut naik. Iya. Yang jelas kalau ada shock eksternal itu adalah goncangan dari luar, semacam pandemi sekarang ini. Dulu ada krisis moneter dan lain sebagainya. Kita tidak terlalu goyah karena fundament perekonomian kita cukup kuat. Nah, kalau sekarang ini sebagian besar dari kita masih disuplai dari luar. Kira-kira ya, Pak, berapa lama berkecimpung di bidang statistik, Pak? Alhamdulillah sejak 94 saya sudah ada di statistik gitu. Asik memang ini mengolah statistik, Pak. Sangat asik karena kita membicarakan angka 0 sampai 9, tetapi itu min yaumil hadza ila yaumil qiyamah nggak akan berakhir. Oke, selamat tinggal lagi ngobrol dengan beliau yang cukup menarik karena bicara tentang angka, dan yang paling menarik adalah bagaimana dia memberikan solusi untuk majunya sebuah kabupaten dengan indikator berdasarkan BPS, berdasarkan statistiknya. Oke, terima kasih semuanya, selamat tinggal lagi. Jumpa lagi nanti di acara di channel berikutnya dengan narasumber yang menarik. Terima kasih.